Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Ansela. Kali ini kita akan bercerita tentang si kelinci dan kura-kura. Bagaimana ceritanya? Ayo kita simak sama-sama. Siap? Kalian siap untuk mendengarkan? Oke, kita mulai ceritanya. Kita lihat bukunya ya. Wah, di sebuah hutan yang damai, hiduplah seekor kura-kura dan seekor kelinci. Nah, mereka pernah melakukan balapan lari dan dimenangkan oleh si kura-kura. Kenapa kura-kura bisa menang? Karena ia tidak pernah putus asa dan tekun. Sementara si kelinci kalah karena ia terlalu sombong dan terlalu meremehkan si kura-kura. Nah, sejak kejadian tersebut, si kura-kura akhirnya menjadi terkenal di seluruh hutan. Semua membanggakan kemenangan si kura-kura. Namun, lama-kelamaan si kura-kura berubah menjadi sombong. Dan dia pun berkata pada suatu hari, Hahaha, aku adalah hewan yang hebat karena si kelinci saja bisa dapat aku kalahkan. Aku paling hebat di hutan ini. Hahaha, dia berkata begitu sombongnya. pada suatu hari si kura-kura bertemu dengan kelinci. Dia berkata, "Hai kelinci, mau kemana kau?" Tapi si kelinci tidak menghiraukan perkataan kura-kura karena ia terlalu kesal sebab si kura-kura selalu meremehkan dan menjelekkan si kelinci. Kenapa kau tidak menjawab perkataanku, kelinci bodoh? Apakah kau takut denganku karena kehebatanku? Si kelinci tetap diam dan si kura-kura pun merasa tersinggung karena ia merasa diacuhkan dan akhirnya dia malah menantang lomba balapan lari lagi. Kamu tidak menjawab pertanyaanku. Baiklah, bagaimana kalau kita mengadakan balapan lomba lari lagi? Pasti kamu akan takut dan tidak akan berani, ya kan? Kura-kura, baiklah, aku akan menyanggupi tantanganmu. Namun ingat, kali ini aku tidak akan ceroboh lagi seperti dulu. Dan tibalah di mana hari mereka akan melakukan balapan lari. Semua hewan sudah berkumpul di hutan. Dan si kura-kura dan kelinci sudah berada di garis start. Mereka telah bersiap akan melakukan balapan lari. Dan tibalah saatnya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Lomba dimulai. Akhirnya si kelinci dan kura-kura berlari dengan cepat. Wush, si kelinci berlari begitu cepat. Ia tidak mau kalah kali ini dengan si kura-kura. Begitupun dengan kura-kura, ia tetap semangat berlari walaupun perlahan-lahan tapi dengan langkah yang pasti. Dan untuk balapan kali ini rutenya lumayan cukup panjang. Mereka harus melewati bukit. Dan yang kedua, mereka juga harus melewati sungai. Setelah melewati sungai, mereka harus melewati padang bunga. Wah, ternyata rutenya sangat panjang yang harus dilewati oleh kura-kura dan kelinci. Dan sampailah si kelinci di bukit. Dia sangat cepat sekali mendaki bukit. Dia tidak merasa kesulitan. Dia terus berlari dengan cepat meninggalkan si kura-kura. Sementara si kura-kura sedikit agak kesulitan. Ia terus mendaki dengan semangat walaupun kesulitan. Ia tidak mau kalah dengan kelinci. Setelah tiba di pinggir sungai, si kelinci merasa kesulitan untuk menyeberangi sungai tersebut. Ia berpikir, harus bagaimana caranya ia melewati sungai tersebut. Aku harus bagaimana ya untuk melewati sungai tersebut agar aku bisa selamat menyeberangi sungai tersebut. Oh ya, aku melompat saja melewati batu-batu itu agar aku bisa sampai di seberang sungai sana. Dan akhirnya si kelinci pun melompat melewati batu satu persatu. Hap, 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 hap. Nah, dan akhirnya si kelinci pun sampai di tepi sungai. Begitupun dengan kura-kura, dia tiba di pinggir sungai. Dan dia berkata, "Wah, ada sungai. Yah, bagus. Aku bisa cepat melewati sungai ini karena aku bisa berenang melewati sungai. Tidak seperti tadi melewati bukit. Aku sangat kelelahan." Dan akhirnya pun si kura-kura berenang melewati sungai tersebut. Oke, kita saksikan bagaimana selanjutnya ya. Akhirnya si kelinci tiba di padang bunga. Si kelinci menemukan sebuah pohon besar, pohon yang rindang, pohon yang daunnya lebat. Nah, dan
ia terpikir untuk beristirahat di sana karena tenaganya sudah mulai berkurang. Aku menemukan pohon yang rindang. Aku bisa sejenak beristirahat di sana. Dan aku lihat si kura-kura belum ada di belakangku. Dia masih jauh. Akhirnya si kelinci pun beristirahat di bawah pohon tersebut. Namun karena udaranya sangat sejuk dan nyaman, si kelinci tertidur. Tidak, si kelinci malah tertidur. Dia dengan lelah tertidur. Si kelinci pun dengan nyaman tidur. Tapi tidak lama kemudian terdengar suara pohon yang jatuh. Brak! Seketika si kelinci pun melompat dengan kaget. Ada apa itu? Ada apa? Ternyata aku tertidur. Gawat, kalau seperti ini aku bisa kalah seperti dulu. Nah, akhirnya si kelinci pun berlari lagi dengan cepat. Ia takut terkejar oleh si kura-kura. Sementara itu, si kura baru sampai di padang bunga. Dan dia sampai di dekat pohon. Aduh, ini tidak balapan seperti yang dulu. Si kelinci sudah sangat jauh sekali. Bagaimana ini? Aku bisa saja kalah. Aku harus bagaimana? Aku tidak mau kalah. Dan akhirnya muncullah ide liciknya. Aku harus mengerjai si kura-kura. Aku akan pura-pura terjatuh dan minta tolong. Baiklah, akan kulakukan. Tidak lama, si kura-kura pun meminta tolong berteriak. Tolong, tolong, tolong kelinci. Aku terjatuh, tolong. Mendengar teriakan tersebut pun menghampiri lagi si kura-kura. Dan dia bertanya, "Kura-kura, kamu kenapa? Ada apa denganmu?" Kelinci, tolong aku. Aku terjatuh, kakiku sakit. Tapi aku ingin menyelesaikan balapan hari ini. Tolong aku. "Apa yang harus aku lakukan, kura-kura?" Bisakah kamu mencarikan aku sebuah tongkat agar aku bisa berjalan? Baiklah, kura-kura, tunggu di sini ya. Aku akan mencarikanmu tongkat. Dan si kelinci pun berjalan ke semak-semak untuk mencari tongkat. Tapi sementara itu, si kura-kura malah lari dengan cepat meninggalkan si kelinci. Dasar kelinci bodoh. Mau saja aku bohongi. Aku akan segera berlari menuju finish agar aku bisa menang. Nah, setelah mendapatkan tongkat, si kelinci pun kembali. Tapi dia sangat heran karena si kura-kura tidak ada. Kemana perginya si kura-kura? Katanya tadi dia sakit kaki, tapi sekarang dia sudah tidak ada. Awas ya, dia telah bermain curang. Akan kukejar kau, tak akan kubiarkan kau menang. Dan si kelinci pun terus mengejar si kura-kura agar dia bisa memenangkan balapan hari ini. Dan si kura-kura tidak bisa menang. Nah, sementara itu, si kura-kura telah terlihat di dekat garis finish. Dan ia pun merasa senang karena sedikit lagi dia bisa memenangkan balap lari ini. Tapi si kelinci sekarang sudah tepat berada di belakangnya. Dia semakin cepat, semakin dekat dengan si kura-kura. Dan pada akhirnya dengan kecepatan yang begitu hebat, akhirnya si kelinci dapat menyusul si kura-kura sampai duluan di garis finish. Dan yang menang adalah si kelinci. Nah, semua hewan sangat senang melihat si kelinci menang. Namun si kura-kura tertunduk malu karena ia telah berbuat curang. Dan ia pun segera meminta maaf kepada kelinci. Kelinci, maafkan aku ya. Aku telah berbuat curang. Dan maafkan aku juga. Aku selalu mengejekmu. Maafkan aku ya. Baiklah kura-kura, aku akan maafkan. Tapi ingat ya, kamu jangan mengulanginya lagi. Iya, kura-kura. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Baguslah. Kalau begitu, kita berteman saja seperti dulu. Dan semua hewan di sana bergembira bersama merayakan kemenangan si kelinci. Wah, sudah habis ceritanya. Teman-teman, dari cerita tadi kita bisa mengambil hikmah bahwa kita itu tidak boleh sombong. Dan satu lagi, kita tidak boleh berbuat curang. Karena sombong dan berbuat curang itu perbuatan yang tidak baik. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.